Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali saya Pak Edi Haryanto pada pelajaran akidah akhlak dengan materi iman kepada qada dan qadar. Yuk ikutin pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, terlebih lagi nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka meskipun melalui video. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kemudian nanti. Baiklah anak-anakku, kita kembali bertemu untuk belajar. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah iman kepada qada dan qadar. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar kalimat iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini adalah termasuk di dalam rukun iman. Dan di dalam rukun iman ini dia berada pada rukun iman yang keenam. Nah, tentunya sebagai seorang yang beragama Islam, apalagi kita Indonesia adalah termasuk penduduk yang beragama Islam yang paling banyak, yang mayoritas di Indonesia. Nah, sebagai seorang muslim kita harus mengetahui apa itu arti iman kepada qada dan qadar. Arti dari iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi saya ulang, iman kepada dan qadar itu artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita memasuki materi tentang pengertian qada dan qadar dari segi bahasa dan istilah. Pengertian qada dan qadar dari segi bahasa, qada berarti hukum, berarti ketetapan, berarti perintah, dan berarti kehendak. Kemudian qadar dari segi bahasa berarti kepastian, berarti kuasa, berarti nasib, dan berarti juga kurang. Kalau qadar menurut istilah, jadi saya ulang, qada menurut istilah adalah iradah Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dan segala keadaannya. Sedangkan qadar adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, di sini qada dalam artian istilah adalah iradah Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dan segala keadaannya. Contohnya di sini adalah misalnya kita tidak akan mengetahui apakah kita akan menjadi ulama atau orang yang pintar di kemudian nanti ketika kita hadir di dunia ini. Nah, itu adalah contohnya qada. Sedangkan pada qadar adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala, seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di bumi ini sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali. Baiklah anakku, itulah pengertian qada dan qadar. Selanjutnya kita memasuki materi tentang perbedaan qada dan qadar. Nah,
Perbedaan qada dan qadar sendiri adalah kalau qada adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sedangkan qadar adalah ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita. Anak-anakku sekalian, itulah perbedaan qada dan qadar. Sedangkan qada dan qadar itu kalau digabungkan akan menjadi takdir. Nah, mungkin anak-anak sekalian sering mendengar kata takdir. Nah, di sini kata takdir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Jadi saya ulang, tadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Seperti orang yang sakit kalau berobat itu bisa sembuh. Orang yang miskin kalau berusaha juga bisa kaya. Anak-anak atau kalian sebagai siswa nilainya rendah, kalau kalian belajar nilai kalian itu bisa bagus dengan cara belajar. Nah, itu semua adalah termasuk dalam takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah dengan cara berusaha. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram, adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, takdir mubram ini adalah takdir yang tidak ada yang bisa merubahnya siapapun. Nah, contoh dari takdir ini adalah jenis kelamin, kemudian kematian, dan jodoh. Nah, ketiga hal ini adalah termasuk contoh-contoh takdir mubram. Ya, anak sekalian, berbicara tentang materi qada dan qadar, tentunya kita harus mengambil aturan atau dalil dari Al-Quran. Harusnya berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma mengambil dalil tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada 2 dalil ayat Al-Quran, ada 3 ya dalil Al-Quran yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah surat Al-A'la ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati qaddara fahada, yang berarti dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, itu tentang kemahakuasaannya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qadar kita di dunia ini dan memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian pada surah Al-Hadid, surat kedua yang saya munculkan pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Hadid ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ma azaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 ini memberikan isyarat kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang terjadi kepada diri kita itu sebenarnya adalah sudah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini saya mengangkat ayat ini agar kita semua mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengingatkan dalam ayat-ayatnya
tentang semua kejadian yang terjadi di dunia ini dan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, agar kiranya kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Anak-anak sekalian, baiklah kita melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita menauladani iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara kita menauladani iman kepada qada dan qadar ini? Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri mengubah dirinya sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia ini harus berusaha. Ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwasanya untuk mencapai hidup di dunia ini, kebahagiaan dunia ini, berusahalah seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan kalau ingin mencapai kebahagiaan di akhirat maka beribadah seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, bagaimana cara meneladani iman kepada qada dan qadar? Dengan bersyukur dan bersabar. Ketika kita diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, anak sekalian, kita harus bersyukur. Begitupun juga kalau kita diberikan cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hadapinya dengan cara bersabar. Nah, anak-anakku sekalian, kita memasuki materi yang terakhir tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah pada beriman kepada qada dan qadar ini tentunya kita perlu mengetahuinya. Yang pertama, ada tentang melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Nah, ini adalah yang pertama, melatih diri kita untuk banyak bersyukur dan bersabar. Karena ketika kita sering mengalami musibah, sering diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat kita semakin belajar untuk bersabar dan akan semakin belajar untuk mensyukuri apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hikmah yang kedua, yaitu terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Ketika kita sering mendapatkan cobaan musibah, maka kita akan merasa diri kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa terhindar, kita menghindari sifat sombong ini. Kemudian yang ketiga adalah kita optimis dan giat untuk bekerja. Dan yang keempat, kita bisa menenangkan jiwa kita introspeksi diri kita, sehingga kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan apa dan dosa-dosa apa yang selalu menjadikan kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menenangkan jiwa ini. Kemudian anak-anakku sekalian, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan umur-umurnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi teladan bagiku untuk lebih kuat dan lebih